sahabat kami, rekan kami, Ainia Rahmadina, yang merupakan karyawan Kompas TV, juga menjadi satu dari belasan korban meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi di stasiun Bekasi Timur, saudara. Ainia Rahmadina merupakan sosok yang periang, ia memiliki dedikasi yang tinggi, saudara. Selama bekerja bersama kami semua di Kompas TV, keluarga besar Kompas TV, tentu merasa kehilangan. Sosok Ain yang selalu cantik, selalu ramah, dan murah senyum. Sahabat kami, rekan kami, Ainia Rahmadina, karyawan Kompas TV, meninggal dunia dalam tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL. Tentu kami mengenangnya sebagai sosok yang teliti dalam bekerja, sikap yang ceria dan ramah, yang juga membuat kami sebagai teman dan sebagai sahabat mengenang sosok Ainia sebagai rekan kerja yang baik. Bagaimana kita bisa mengenal sosok Ain? Kita akan berbincang bersama dengan salah satu rekan kerja dari Ain yang sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV, Mas Herlin Setio Nugroho. Selamat pagi, Mas Herlin. Pagi. Mas Herlin, kita bekerja bersama. Saya sebagai presenter dan juga sekaligus menjadi produser, tentu kita punya ikatan juga yang emosional yang sama-sama mengenang sosok Ain. Bagaimana kemudian Mas Herlin mengenang sosok almarhumah Ain selama bekerja bersama di Kompas TV, selama 11 tahun Ain bekerja di Kompas TV? Ya, saya mengenal Ain 11 tahun yang lalu ya. Maksudnya Ain itu orangnya baik, terus juga ceria, ramah. Tadi juga jelasin dia teliti juga orangnya. Terus berprinsip anaknya seperti apa. Terus banyak cerita sih, memori dari almarhumah pada teman-teman semua juga, nggak ke saya doang, ke teman-teman yang, terutama ya teman-teman yang cewek ya, banyak banget kisah juga tentang beliau yang semuanya bilang Ain itu yang baik banget orangnya, ya kan. Terus ya tadi pokoknya makanya ketika kemarin sebelum pengumuman itu saya membandingkan diri untuk ke rumah sakit Polri untuk benar-benar memastikan bahwasannya itu Oke, baik. rekan saya ibaratnya. Makanya ketika saya bertemu dengan Mas Yogi dan Mbak Rosi, terus beliau bilang bahwasanya iya, yaudah. Saya juga tenang sebenarnya, alhamdulillah udah ketemu juga ya, walaupun dengan kondisi yang seperti itu, ibaratnya udah nggak ada almarhumah, tapi kenangan dari sosok beliau itu benar-benar kita kehilangan banget, saya dan rekan-rekan semuanya pastinya. Oke, kita kehilangan sosok Ain yang selama kita kerja bareng di control room di CR. Ain adalah salah satu yang saya kenal juga perempuan begitu yang dalam tanda kutip ya, ketika bekerja Ain itu selalu siap dalam teliti, itu sudah pasti begitu ya, selalu senyum, kita bercanda begitu ya, bersenda gurau sebelum memulai on air begitu. Dan ya itu yang selalu saya lihat adalah dia menjadi salah satu perempuan yang cantik ketika di control room.
karena dia selalu memakai lipstik, jilbab yang rapi, bahkan semuanya matching begitu ya, dari jilbab, kemudian pakaian begitu ya. Itu yang kemudian selalu saya kenang begitu. Termasuk juga Mas Herlin, sosok yang teliti, Ain almarhumah, kemudian periang, murah senyum, teliti, punya dedikasi yang tinggi begitu. Tapi apa yang paling diingat Mas Herlin ketika mengenang sosok Ain selama ini yang belum banyak orang tahu sosok Ain? Banyak cerita sih sebenarnya. Biasanya itu kalau kita tugas bareng itu saya selalu bareng sama almarhumah. Kita sampai di stasiun, terus selama di perjalanan kita ngobrol. Makanya saya ingat banget 4 tahun atau 3 tahun yang lalu tuh dia cerita bahwasannya memang dia itu kepingin banget ibaratnya bantu orang tuanya. Jadi kan dia kepengen adik-adiknya juga sukses. Makanya dia juga nggak pengen harus stop ataupun berhenti, dia tetap pengen berjuang. Karena sebelumnya rekan almarhumah sempat resign kan, jadi barengan dia kerja. Terus dia cerita sama saya bahwasannya kepengen nih Bang Boy, aku juga pengen itu, cuman aku masih ada tanggungan. Ya, kebetulan kan ayahnya pada saat itu adalah kena pemutusan hubungan kerja kalau tidak salah kan, jadi kita sharing cerita semuanya. Ya udah, selama dijalanin, alhamdulillah ya orangnya juga periang, ya kan. Terus terakhir tuh saya ketemu tuh minggu lalu dengan almarhumah kalau nggak salah ya, hari Selasa Pak Rabu. Jadi sip bareng waktu itu, kita pulang bareng. Terus kebetulan saya sebelumnya itu cuti, terus beliau kalau tidak salah ya, dia bertanya tuh, cuti kemana Bang Boy? Terus dia cerita, aku ceritain bahwa saya cuti di rumah Ajain. Emang kamu gak cuti? Cuti dong. Makanya aku ingat banget dia bilang tuh, aku cuti pengen yang jauh. Dia pengen jauh, terus aku bilang sama dia, ntar gak bisa balik lagi loh. Enggak, kan ada yang nganterin. Aku baru inget itu. Jadi selama perjalanan aku baru enggak, pada saat pertemuan saya terakhir itu, kalau nggak salah minggu lalu dia cerita seperti itu. Makanya ya, ketika almarhumah mau perjalanan ke rumah, ya udah aku temenin sampai di rumah sakit Polri, sampai ke rumah duka. Apa-apa aku temenin beliau. Aku anggap sebagai pertemuan terakhir. Makanya aku bikin beberapa instan story, aku ceritain, anak cantik ini Bang Boy boncengin yang terakhir ya. Makanya alhamdulillah juga kita pas sampai di rumah duka, keluarganya sangat kuat sekali ya, baik bapak sama ibunya, dia kuat sekali. Ya mungkin adiknya yang masih belum bisa menerima pada saat kita kesana pada saat itu. Oke, jadi sosok Ain adalah sosok yang tangguh juga ternyata ya, dibalik dia yang girly dalam tanda kutip begitu dan selalu siap ketika untuk bekerja. Tapi dibalik itu semua dia juga menjadi almarhumah, menjadi sosok tulang punggung keluarga dan selalu memikirkan keluarga. Ya, teman-teman produser mungkin juga ataupun rekan-rekan yang lain juga kalau melihat sosok almarhumah, orangnya tidak pernah apa kita nyebut ya, tidak pernah baper. Iya. Kalau dia misalnya diledekin ataupun apa, tidak pernah yang apa ya, dia tetap selalu disambut dengan senyum baik. Terus juga orangnya, yang saya ingat beliau itu orang yang paling disiplin dari segi waktu semuanya. Disiplin dalam arti kata ya sesuai dengan ketika dia bekerja, ketika dia di rumah, ketika dia berangkat, orang itu sangat teliti banget dalam sebuah bekerja. Makanya ya mudah-mudahan beliau juga bisa menjadikan apa ya, memori buat kita semuanya, inspirasi buat kita juga semuanya tentang sosok beliau seperti apa. Oke, ini menjadi duka Kompas TV tentu saja. Tapi aku mau tanya dulu, Mas, kapan pertama Mas Herlin dan juga rekan-rekan mengetahui kabar almarhumah menjadi salah satu penumpang yang berada di gerbong perempuan pada saat kejadian pada malam itu?
Jadi ketika kita mungkin ada yang di kantor, ada yang di rumah juga ya. Terus kita dapat kabar tentang kejadian tabrakan kereta ini. Terus kita tetap mengambil positif bahwasannya mungkin tidak ada kan. Ternyata setelah kita hubungin almarhumah melalui by phone, terus checklist checklist 2 juga, tidak ada kabar dari beliau juga. Akhirnya jam tetap jalan terus sampai jam berapa kita pun masih tetap berpikir positif bahwasannya Ain itu masih ada, ya kan. Terus akhirnya menjadi salah satu yang selamat. Iya, akhirnya salah satu dari rekan kita menghubungi keluarganya, dan keluarganya pun sebenarnya sudah tahu. Dia ketika saya kemarin ketemu sama adiknya si Ian, dia itu sudah nungguin almarhumah itu 1 jaman baru dapat info dari orang sekitar bahwasanya terjadi kecelakaan. Akhirnya beliau pulang dulu, ngambil handphone terus bareng sama ayahnya untuk mengecek di stasiun Bekasi Timur ada apa. Akhirnya ternyata ada kecelakaan. Terus melihat korbannya banyak, akhirnya adik korban itu mendatangi beberapa rumah sakit sekitar situ. Dan kita rekan-rekan ya cuma bisa berdoa doang, berdoa dan membantu juga mencari ya, informasi. Kita beberapa ada yang posting juga di beberapa media platform digital, ya kan. Sampai pagi juga tidak ada kabar. Nah, menjelang agak siangan baru kita mulai agak cemas keberadaan dari rekan kita Nur Aini pada saat itu. Ya pasti semuanya panik. Ada beberapa mungkin yang tidak tidur. Ya kondisinya masih macam-macam ya. Tapi ya tadi sih saya bilang bahwasannya kalau akhirnya sudah ketemu dan kita juga udah lega sebenarnya. Alhamdulillah almarhumah dengan kondisi yang sangat bagus. Baik. Oke. Karena kemarin juga di Rumah Sakit Polri begitu kan, Mas Herlin dan juga saya juga mendampingi proses serah terima begitu bersama juga pemimpin redaksi Kompas TV, ada Mas Yogi juga di sana, kemudian semuanya berjalan dengan lancar begitu ya. Adik dari almarhumah juga sempat bercerita ya, Ain itu sudah sempat WhatsApp ya, sudah sempat mengabari adiknya agar dijemput di stasiun. Betul. Pada saat dirinya di stasiun Bekasi, begitu ya. Itu adalah komunikasi terakhir bersama dengan adiknya. Setelah itu tidak ada komunikasi sampai akhirnya adik dari Ain itu mengetahui ada peristiwa kecelakaan kereta api. Iya betul. Jadi ketika ya karena kondisinya adiknya juga mungkin udah lelah juga ya, capek dari semalam, kita juga support Disti dan rekan-rekan semuanya. Terus saya pun cerita sama adiknya itu ketika di mobil kita nganggap tuh kita bertiga, Ain itu masih ada di dalam. Saya ingin cerita dulu kalau kita gitu teman-teman itu mendampingi di Rumah Sakit Polri sampai kemudian serah terima jenazah begitu ya kepada pihak keluarga, dan Mas Herlin adalah salah satu sosok dari rekan kerja Ain yang juga mendampingi Ain di ambulans menuju ke rumah duka bersama dengan adik dari almarhumah Ain. Ada cerita apa di sana? Apa ya, maksudnya di mobil ya akhirnya di ambulans itu karena saya berdua sama si Ian ya, terus ada rekan juga dari Kompas, dari HR. Jadi kita seakan-akan Ain itu masih ada sih, Dis. Kita bertiga, karena kondisi si Ian kan udah drop banget. Terus karena sudah dari udah berapa malam ya. Kayaknya saya ngobrol sama si Ian juga, cerita tentang sosok almarhumah seperti apa. Dan beliau juga sama sebenarnya ceritanya. Dan kita juga cerita dengan ya almarhum. Jadi saya berpikir bahwasanya almarhum itu masih ada di situ. Tapi ada satu permintaan dari adiknya pada saat itu yang dia memang Ain tuh almarhum punya rencana untuk pengen beliin dia sesuatu. Saya lupa apa pada malam itu, saya lupa beli dia beli apa. Jadi itu yang masih berkenang di adiknya pada saat itu kan. Jadi dia selalu bilang, tapi saya lupa pada saat itu dia ngomong apa. Tapi ada yang keinginan untuk hari ini berarti kan, lusa dia mau dibeliin sesuatu sama almarhumah pada saat itu. Seharusnya sudah dibelikan begitu ya. Tapi kemudian takdir berkata lain, Ain sudah berpulang begitu ya dengan tenang, begitu dengan tentu ini menjadi kehilangan bagi kita semua begitu. Termasuk juga saya baru mengetahui
ketika melihat grup pada saat keesokan harinya begitu, karena kan itu tanggal hari Senin. Ya. Kejadiannya hari Senin begitu ya. Dan ternyata Ayin menjadi salah satu penumpang di gerbong di sana begitu. Ya kita tuh bercanda, bersenda gurau begitu kan. Ayin ini adalah sosok perempuan yang tidak baperan. Betul. Gitu ya. Ayin, saya ingat betul begitu ya. Ayin bilang, iya kalau HP-ku sepi Mbak Adisti, karena nggak ada yang WhatsApp, nggak ada yang telepon. Dari peristiwa itu kan, kita teleponin Ayin terus, tapi nggak diangkat sama Ayin. Dia pun pernah bilang ke rekan-rekan teman-teman ya, maksudnya teman-teman di control room, bahwasannya ada beberapa yang kepengen banget main ke rumahnya dia pada saat itu kan. Karena cuman kan mereka berpikir jauh tempat bla-bla seperti apa kan. Tapi akhirnya kita tuh semua dikumpulkan sama almarhumah di situ, bahwasanya berkumpul, benar-benar berkumpul. Benar-benar berkumpul dari teman yang lama sampai teman-teman yang baru, rekan-rekan dia yang dulu pernah main bareng, akhirnya benar-benar dipertemukan oleh almarhumah ini di kediaman beliau. Makanya kita benar-benar kehilangan banget sosok Ayin, seperti nggak percaya sebenarnya sih Dis, ya kan? Tapi ya ini sudah menjadi jalan ya, ibaratnya ya, menjadi jalan, menjadi takdir. Ya tentunya kita cuma bisa mendoakan, terutama keluarganya almarhumah supaya lebih kuat ya. Oh ya, satu permintaan, semalam saya baru dapat kabar bahwasannya ada permintaan dari ayah beliau, minta tolong kalau nanti masih ada barang-barang almarhumah yang ketinggalan, terutama di TKP ya, pengen banget untuk bisa balik. Salah satunya adalah telepon. Betul. Telepon genggam. Telepon, tas, sama ponsel. Dompet. Jadi pengen banget, karena adiknya tuh pengen banget melihat foto-foto dia terakhir di dalam handphone itu. Jadi Ayin tuh punya 2 adik, satu sepupu, si Ian, satu lagi kalau nggak salah namanya Putri, dan sepupunya dia. Ya syukurnya kedua adiknya itu alhamdulillah udah pada bekerja semua. Ya jadinya ya sebenarnya kenangan terakhir ya ini sebenarnya ya jalannya seperti. Oke, dan kita lihat bersama rekan-rekan dari Kompas TV dan juga ada pemimpin redaksi dari Kompas TV, ada Yogi Arif Nugraha. Mas Yogi juga sudah mulai bersiap tampaknya untuk bisa melakukan prosesi persiapan untuk pemakaman dari Ayin. Kerabat dari Ayin, rekan-rekan Kompas TV sudah ramai di rumah duka untuk menghantarkan almarhumah Ayin ke peristirahatan terakhirnya. Lagi 1, 2, 3. Dorong lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Gantinya kurang ke belakang. Itu adalah adik beliau, Putri. Oke, nanti kita akan update lagi bagaimana situasi dan juga kondisi dari prosesi pemakaman dari sahabat kami, Ayin. Jadi tetaplah bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya. Yang Anda saksikan ini adalah visual terkini di mana rombongan dari
keluarga dan juga kerabat, sahabat kita, rekan kita yang merupakan karyawan Kompas TV, Ainia Rahmadina, untuk menghantarkan almarhumah Ain ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Mangunjaya, Bekasi. Sebelumnya, saudara, seperti yang kita tahu, kemarin Kepala Rumah Sakit Polri sudah mengumumkan secara resmi 10 korban dari kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur sudah teridentifikasi, dan salah satunya adalah rekan kami, sahabat kami, Ainia Rahmadina. Ya, Mas Herlin, kalau kita lihat banyak sekali kenangan dari sosok Ain almarhum mah yang selalu kita ingat, yakni sosoknya yang periang, selalu tersenyum, kemudian kalau kita bersenda gurau itu tidak baperan, kalau istilah zaman sekarang, anak zaman sekarang tidak baper. Ain selalu tampil cantik begitu ya, dan sekarang teman-teman sahabat dari Ain mengantarkan sampai ke peristirahatan terakhir Ain. Betul. Apa yang kemudian bisa disampaikan kepada pemirsa Kompas TV, Ain sahabat kita menjadi sosok yang paling baik yang kita kenang selama hidupnya? Ya, Ain sekali lagi kalau ada salah dari teman-teman ataupun apa, mudah-mudahan Ain juga di sana tenang ya. Jadi buat rekan-rekan pemirsa Kompas TV, kalaupun ada salah dari ataupun pernah mengenal sosok beliau, semoga dilapangkan ya, karena beliau itu baik banget sama kita, tuh baik banget. Nggak pernah ada yang namanya, ya kalau marah mungkin wajar ya Dis ya, maksudnya sedikit-sedikit wajar, tapi hampir semua itu tertutup dengan kebaikan beliau, dengan kebaikan almarhumah. Jadi sosok beliau ya termasuk juga sosok yang tadi saya bilang, terutama buat teman-teman cewek ya, maksudnya ngangenin banget kalau nggak ada dia. Ya kadang ada bercandaan yang absurd, kadang ada bercandaan yang apa, tapi dia ya selalu ada feedback juga dari almarhumah. Jadi tidak pernah yang namanya ya udahlah, nggak pernah ya, ibaratnya ya udah, namanya kita rekan kerja bareng ya kan, keluarga bareng semuanya. Ya mungkin nggak cuma di teman-teman di kontrol, ya teman-teman presenter, produser ataupun teman-teman yang lainnya ya. Makanya tadi ketika beliau pernah bilang, Disti bilang, kok sepi ya, nggak pernah ada yang telepon, WhatsApp ya. Kayaknya terbalas semua di sini. Kira banyak banget yang sayang sama almarhumah ya. Terlihat juga tadi itu di layar banyak banget yang nganter rekan saya, rekan-rekan kita semuanya ya. Dari teman-teman, warga, bahkan sampai mungkin pejabat daerah ya datang, dan juga dari pemimpin Kompas TV juga baik banget. Ibu Rosi sampai mendampingi malam sampai pagi pun. Ya semoga dengan mengantar beliau di tempat terakhirnya ini, hanya kita yang ibaratnya cuma bisa mendoakan beliau, semoga yang terbaik. Oke. Ini terbukti ya begitu, Ain memang orang baik begitu ya. Banyak sekali yang menghantarkan Ain dari mulai prosesi serah terima jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Teman-teman juga terus mengawal prosesi serah terima, termasuk juga ada Direktur Utama Kompas TV Ibu Rosyana Silalahi, kemudian juga ada pemimpin redaksi Kompas TV, ada Mas Yogi Arif Nugraha begitu ya, yang juga dari kemarin sudah mendampingi, mengawal
dari mulai prosesi serah terima di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sampai di rumah duka kemarin, takziah, kemudian sampai menghantarkan ke tempat peristirahatan terakhir dari rekan kita, sahabat kita, Ainia yang biasa kita sapa Ain begitu. Ain dihantarkan banyak teman-teman untuk bisa sampai ke peristirahatan terakhir. Ain pasti sudah tenang, bahagia di sana, Amin. begitu ya. Amin, insya Allah. Dan untuk sosok yang mengenal Ain, kami dari keluarga Kompas TV mohon untuk bisa dibukakan pintu maaf kepada Ain, begitu ya, almarhumah. Termasuk juga yang juga diharapkan dari pihak keluarga adalah salah satunya jika ada yang menemukan barang-barang pribadi milik Ain, salah satunya yang belum diketemukan adalah telepon seluler atau ponsel dari Ain dan juga tas dari Ain yang kemudian juga berisi dokumen-dokumen pribadi dari Ain. Jika pihak dari KAI atau PT KAI juga sudah menemukan atau warga yang menemukan bisa menghubungi kami di redaksi Kompas TV. Tentu kita berharap agar keluarga juga bisa tenang begitu ya, karena dokumen-dokumen pribadi Betul. juga bisa dikembalikan lagi kepada pihak keluarga. Kalau kita melihat bagaimana situasi dan juga kondisi di sana, kita melihat bahwa sudah hadir di TPU Mangunjaya Bekasi ada Direktur Utama dari Kompas TV, ada Ibu Rosyana Silalahi, kemudian juga ada Wakil Pemimpin Redaksi dari Kompas TV, ada Martian Damanik juga di sana, kemudian juga ada rekan-rekan dari Kompas TV juga bersiap untuk mengiringi almarhumah Ain untuk bisa sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya, yakni di TPU Mangunjaya. Ain atau Ainia, sahabat kami, karyawan Kompas TV, punya dedikasi luar biasa selama bekerja selama 11 tahun. 11 tahun di Kompas TV. Bahkan tadi program director kami begitu ya sempat bersenda gurau, biasanya kalau ada Ain ini diingatkan ada playout 1, playout 2 yang harus di-play Teliti ya orangnya. karena memang teliti begitu. Tapi tentu kita kehilangan sosok Ain yang begitu teliti dan punya dedikasi luar biasa ketika sedang bekerja. Dan itulah yang menjadi contoh baik bagi kita semua yang selalu kita ingat ketelitian dari almarhumah Ain di saat bekerja, kedisiplinan dari sahabat kami almarhumah Ain ketika bekerja, dan tentu kita berharap ini menjadi contoh yang baik ketika bekerja, kedisiplinan dan ketelitian dari sosok almarhumah Ain yang kita kenang begitu ya, Mas. Iya, betul banget, Dis. Apalagi kalau bekerja ya, maksudnya kalau si pagi terus udah berangkat duluan, jam 2 sudah bangun, karena kan jemputannya dari sana ya. Terus udah siap semua, ada ibaratnya udah bangun lah kita aja. Kadang-kadang kan kalau shift 1 agak agak siang lah teman apa ya, tapi dia selalu stay. Pokoknya kalau buat disiplin, Ain merupakan sosok yang dedikasi tinggi banget buat bekerja ya. Apalagi ya, banyak sebenarnya sih kenang-kenangan dari beliau, terutama buat teman-teman yang cewek ya, karena kan deket banget mereka juga ya. Ya intinya mereka sudah ikhlas, teman-teman juga udah ikhlas dan udah tenang juga ya. Ini udah di pemakaman ya. Iya. Banyak yang cinta Ain. Ini terbukti dengan banyaknya sekali teman-teman dari Ain, rekan-rekan dari Ain, dari Kompas TV dan juga yang lainnya juga ikut mengiringi
sosok Almarhumah. almarhumah sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya, jenazah sampai ke peristirahatan terakhirnya di TPU Mangunjaya, Bekasi. Dan Ayin ini adalah pecinta kucing juga. Oh iya. Nah, di studio Orange Kompas TV ini kita punya beberapa kucing begitu ya, kucing yang memang selalu stay di sini begitu. Ada kucing Oyen. Jadi saya juga Oyen di studio Orange begitu ya. Ada juga kucing-kucing lainnya yang kemudian dalam tanda kutip juga dipelihara sama teman-teman kita di studio Orange, dan salah satunya adalah Ayin. Ayin sering sekali memberi makan kucing-kucing di studio Orange. Ada Oyen juga di studio Orange. Nah, ini kita akan lihat bersama saudara prosesi pemakaman dari sahabat kami Ainia Rahmadina yang sebentar lagi akan dikebumikan, saudara. Dan terlihat ibunda dan juga ayahanda dari Ayin didampingi oleh Direktur Utama Kompas TV, Ibu Rosiana Silalahi, juga sudah hadir di sana. Ya, jadi ternyata Ayin ini sosok almarhumah tidak hanya peduli terhadap sahabat-sahabatnya, rekan kerjanya, teman-teman kerjanya, tapi juga lingkungan sekitarnya. Ayin ini peduli sekali sama kucing-kucing yang ada di studio Orange dan juga kucing-kucing liar. Betul. Yang dipelihara begitu ya sama Ayin. Ini menunjukkan memang sosok Ayin yang penyayang ya. Kalau belum kasih makan tuh kayak kurang tenang loh. Kalau belum kasih makan kucing ya, kayak kurang tenang dia kalau kerja. Makanya pasti kalau dia datang duluan kasih makan dulu. Begitupun kalau saya balik bareng sama beliau kan, pasti yang didahulukan ya harus kasih makan dulu kucingnya. Ya kan? Jadi emang dia sayang banget sama kucing. Ya, dia juga punya kucing juga di rumah, ya kan? Sayang banget dia. Ya pastinya ya kita cuma bisa berharap ataupun berdoa ya sosok beliau bisa menjadi inspirasi dan rekan yang sangat baik ya Dis ya. Dis punya kenangan juga beliau. Iya, karena kalau kita kayak biasa lah, karena kan kita bekerja juga berseda gurau begitu, dan Ayin itu yang saya ingat betul adalah sosok Ayin adalah sosok yang nggak mau kelihatan bare face. Ya, jadi Ayin itu ketika sampai di control room dia sudah harus dalam keadaan on. Gitu ya. Jadi harus pakai alis, kemudian semuanya make upnya full, begitu pakai lipstick, wangi begitu. Nah, inilah yang kemudian saya sangat mengagumi Ayin begitu ya. Kalau sudah di control room, saya suka, waduh Ayin, saya suka bercanda begitu. Aduh Ayin, yang presenternya yang mana nih gitu kan. Ya Ayin cuma Mbak Disti bisa aja ya hal-hal yang kayak gitu kan. Dan ya itu yang saya kenal, Ayin adalah sosok yang cantik dan selalu siap ketika bekerja begitu. Berarti emang ngangenin ya Dis ya? Betul. Inilah yang kemudian sosok yang kita kenang. Ini adik beliau ya? Ya. Si Putri. Ayin ini adalah berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara dan Ayin anak pertama. Almarhumah anak pertama. Anak pertama. Dan ini adalah sosok dari ayahanda Ayin ya. Dan ibu serta adik dari Ayin. Ya. Tentu kita semua tidak menyangka peristiwa kecelakaan ini yang terjadi di stasiun Bekasi Timur ini merenggut juga sahabat kita, rekan kerja kita, Ayin. Kita harapkan ada evaluasi komprehensif, termasuk juga investigasi yang menyeluruh dari peristiwa kecelakaan yang terjadi di stasiun Bekasi Timur antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line
yang merenggut rekan kami, sahabat kami, Ainia Rahmadina. Karena Ain ini berada di gerbong paling belakang yang kita tahu gerbong khusus perempuan begitu, dan ini harus menjadi evaluasi dan tentu saja menjadi perhatian khusus dari DJKA, PT KAI, Kementerian Perhubungan dan otoritas setempat begitu. Jangan sampai kemudian peristiwa semacam ini terulang kembali dan merenggut orang-orang yang seharusnya bisa pulang berkumpul bersama dengan keluarga, begitu. Iya, dia kalau cerita tuh pasti kalau naik kereta pasti gerbongnya harus yang wanita. Kalau nggak di depan mungkin di belakang ya, Dis. Karena mungkin lebih nyaman juga sih sebenarnya. Iya, jadi Ain ini biasanya adalah pulang pergi naik kereta dan biasanya pasti dari stasiun Palmera dan Dari karet biasanya. dari karet ya, dari karet dan biasanya dianterin sama Iya, kalau teman-teman. Teman-teman kalau biasanya sih kalau tugas bareng sama almarhumah ya kita bareng. Biasanya cerita apa aja sih Mas Erlin ketika lagi bareng gitu sampai ke karet? Sebenarnya banyak sih cerita sih. Biasanya sih dulu kan Manggarai tuh, cuman karena sekarang aksesnya di karet, jadi kita cuma sampai karet doang. Ya cerita, ya pokoknya tentang kerjaan, tentang keluarga, terus tentang happy lah pokoknya kalau cerita sama beliau. Makanya ya pertemuan terakhir itu juga tidak menyangka ya, dia bilang mau jalan-jalan nanti kalau cuti jauh katanya. Sama siapa? Terus sama keluarga lah, gitu-gitu lah pokoknya. Saya juga baru ngeh juga tuh. Ya intinya selama saya kita sama beliau almarhumah, ya kan. Pokoknya orangnya asik banget, ya kan? Enak diajak buat sharing juga mungkin teman-teman yang cewek. Terus ngobrol juga enak dan tidak pernah tadi saya bilang nggak pernah ya istilahnya baperan ya. Ya udah kalau kita lagi ledek-ledekan ya sama-sama semuanya, yang penting tidak ada yang marah atau ngambek, nggak ada. Ya, masuk beliau. Lagi kan dia juga jauh kan pulang pergi menggunakan transportasi umum, ya kan, dan selalu on time. Jadi sebelum jamnya dia udah datang duluan. Bener-bener prepare buat waktu banget ini almarhumah nih. Maksudnya didikan orang tuanya bagus banget buat disiplinnya. Saya dibisiki juga sama program director saya, katanya almarhumah Ain ini rencananya mau cuti 1 Juni. Harusnya beliau mungkin bisa liburan. Iya itu makanya yang saya masih mengenang banget, dia mau cuti minggu depan apa 2 minggu lagi tuh dia bilang tuh kan. Tapi itu Bang Boy, cutinya aku mau jalan-jalan kemana yang jauh sama siapa, sama keluarga. Itu yang masih saya teringin sih baru ngeh tuh. Baik kadang-kadang ya mungkin apa ya semiotik tanda apa saya juga nggak tahu juga. Tapi yang pasti pengen banget dia buat liburan bersama keluarganya, terutama buat sama keluarga pengen buat liburan. Itu sih yang dia bilang sih. Iya, rencananya memang Ain almarhumah ini akan cuti di 1 Juni begitu ya dari kantor. Tapi Ain sudah cuti untuk selamanya bersama kita rekan-rekan untuk bisa pulang. Dan ini adalah prosesi pemakaman dari Ain. Keluarga serta kerabat mengantarkan Ain sampai ke peristirahatan terakhirnya. Ain sudah bisa cuti dan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai tugasnya ya? Sudah selesai tugas Ain.
keluarga tampaknya sudah lebih tegar Iya. gitu ya untuk mengantarkan almarhumah, sosok yang paling disayangi di antara para keluarga. Ada sosok ibunda, ayah, adik, Ayin sudah bisa lebih tegar untuk bisa menghantarkan Ayin ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Mangunjaya di Bekasi, Jawa Barat. Kita semua sayang Ayin, tapi Allah lebih sayang Ayin. Oh iya, banyak juga pasti cerita-cerita yang akhirnya baru terungkap. Tadi Ayin mau cuti tanggal 1 Juni rencananya, walaupun kita nggak tahu, Ayin bilang mau pergi yang jauh begitu ya. Tapi juga kemudian ada cerita lagi yang terungkap adalah Ayin saat ini sebenarnya lagi menabung. Oh ya. Lagi menabung untuk renovasi rumah. Dan sosok Ayin itu adalah memang bertanggung jawab terhadap keluarga. Iya, memang almarhumah tuh apa ya? Sayang banget sama kedua adiknya. Jadi ketika orang tuanya sudah mungkin pada saat itu tidak bekerja, makanya dia benar-benar ya udah biar saya aja yang tanggung semuanya, ya kan? Jadi selama adik-adiknya sekolah ataupun apa, ya akhirnya Ain termasuk menjadi tulang punggung juga. Ya akhirnya setelah semuanya selesai sekolahnya dan adiknya juga sudah bekerja, alhamdulillah. Ya mungkin itu tugas Ain juga udah selesai harusnya ya, ibaratnya udah selesai semuanya, tapi Allah lebih sayang sama almarhumah. Oke. Ayin, teman-teman semua, saudara, rekan, sahabat Ayin mengiringi kepergian Ainia Rahmadina yang punya dedikasi luar biasa tinggi terhadap pekerjaan selama menjadi karyawan Kompas TV 11 tahun. Ayin dikenal sebagai sosok yang riang, sayang terhadap teman-temannya, punya kepedulian terhadap teman-temannya, rekan-rekan, punya rasa disiplin dan juga teliti dalam bekerja. Dan termasuk juga kalau kita di industri televisi ini kan tidak mengenal waktu ya, apalagi di TV berita begitu kan. Breaking news seringkali terjadi mendadak dan dalam jangka waktu yang panjang, termasuk juga soal jam kerja begitu, karena kita 24 jam nonstop on air TV ini. Dan Ayin adalah menjadi salah satu karyawan Kompas TV yang jarang saya mendengar ada keluhan dari Ayin terlontar begitu ya ketika kita sedang bekerja bersama. Benarkah juga Mas Herlin merasakan? Bener banget, Dis. Jadi emang tadi kalau dia udah bekerja ya bener-bener teliti banget. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai misalnya, kalau kita bicara soal pekerjaan ya, gambar maupun teks, ya dia pasti ngomong ke teman-teman produser ada yang apa ataupun apa. Jadinya untuk kesalahan jadi bisa diminimalisir lebih kecil ya. Terus kadang dia juga malah mengingatkan kita juga, baik di teman-teman di ruang control room. Biasanya kan namanya breaking news kita 24 jam ya, kadang lelah ataupun apa kan. Tapi dia sosok yang sangat tangguh sebenarnya. Makanya times waktunya dia tuh hebat banget, bisa ngatur manajemen waktunya hebat banget. Emang kalau waktunya istirahat, waktunya dia bekerja, ya kan. Tadi saya bilang dia tuh orang yang tidak pernah
hitung-hitungan waktu. Terus kalau datang juga pasti duluan berangkat juga lebih pagi, ya kan? Ya pokoknya the best banget teman saya yang satu ini. Iya, kita semua kehilangan sosok Ayin. Terakhir itu saya ingat betul kita bercanda begitu ya. Mungkin program director saya juga masih ingat, kalau tidak salah hari Jumat kemarin ketika saya show produser, kemudian ada Mas Eka juga, kemudian ada Ayin, Mas Eka juga ya bercanda-bercandain gitu. Ayin tuh nggak pernah marah. Di gitu. shift pagi ya? Iya waktu itu. Ya itu terakhir saya ketemu Ayin itu adalah pada hari Jumat. Hari Jumat, entah kenapa saya ngelihat Ayin itu cantik banget. Cantik ya? Iya memang cantik, memang saya ngelihat, senyumnya juga kelihatan ya, maksudnya tulus begitu ya. Dan saya melihat dia memang orang yang ramah begitu, dan kalau dibercandain tuh memang nggak baper gitu, dan tidak mengeluh gitu. Ya tentu kita kehilangan sosok dari rekan kita, sahabat kita, Ainia Rahmadinah. Tadi juga selain teman-teman, rekan, sahabat, termasuk juga pimpinan dari Kompas TV yang juga ikut menghantarkan ke tempat peristirahatan Ain, juga ada Gubernur Jawa Barat, Ya, Pak Deddy ya. Deddy Mulyadi juga turut melayat ke rumah duka almarhumah Ainia. Tentu ada hal yang kemudian menjadi perhatian kita bersama, khususnya di Pemprov Jawa Barat, di mana di wilayah Bekasi kita tahu arus lalu lintasnya begitu Padat ramai, banget, ya. begitu padat, banyak juga perlintasan-perlintasan ilegal, dan ini yang kita tunggu supaya menjadi momen evaluasi Betul. secara komprehensif begitu ya, jangan sampai peristiwa semacam ini terulang kembali. Di belakang juga banyak banget rekan-rekan Ya, almarhumah datang untuk yang terakhir kalinya ya. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Masuk TV. Ya, itu tadi. Saat ini prosesi pemakaman tengah dilakukan. Pemakaman diiringi oleh isak tangis dari keluarga dan juga kerabat. Ada ibunda dari Ain, ayahanda dari Ain, dan juga adik-adik dari Ain. Kami, keluarga Kompas TV, kehilangan sosok sahabat yang begitu baik selama bekerja bersama di Kompas TV. Buat Pak Ustadz. Bapak bacaan doang. Nanti Bapak pengen Pak. Ini Pak. Oh gitu. Ya Pak, nanti Pak. Mic-nya Pak. Ainia Rahmadina menjadi satu dari belasan penumpang di gerbong perempuan dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi di stasiun Bekasi Timur, saudara. Ain berada di gerbong perempuan dan menjadi penumpang. Ia menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi sehari-hari, bekerja dari rumah menuju tempat bekerja di Kompas TV. Sebelum kejadian peristiwa kecelakaan, Ain, saudara, bekerja terlebih dahulu dan pulang ke rumahnya di wilayah Tambun, Bekasi, Jawa Barat pada pada jam 7 malam. Setelah selesai bekerja, Ain bergegas menuju pulang ke rumah Ain di Tambun dengan menggunakan KRL komuter line. Sesampainya di stasiun Bekasi, Ain masih sempat berkomunikasi bersama dengan adiknya kala itu, meminta untuk dijemput di stasiun Tambun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kemudian takdir berkata lain, Ain menjadi korban meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi di stasiun Bekasi Timur. La ilaha illallah al-hayyu ba'da qudratihi. La ilaha illallah al-qayyum ba'da fana'i khalqihi. La ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. وقال أيضا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتهى به أو ولد صالح يدعو له. Ya amatallah Nur Ainia Eka Rahmadina binti Hari Marwata, fa'lami innal mauta haq wa innal hayata haq
wa innal qubur haq, wa inna ni'matahu haq, wa inna 'adzabahu haq, wa innal jannata haq, wa innan naru haq, wa innal haqqa haq, wa inna Allah yab'atsu man fil qubur. Ya amatallah nur ainia Eka Rahmadina binti Hari Marwata, idza ja'akil malakanil muwakkalani wa huma munkar wa nakir, fala tafza' bihima wa la takhaf 'alaihima, fa innahu khuluqun min khuluqillah. Wa idza sa'alaki man rabbuki wa man nabiyyuki wa ma imamuki, faquli lahuma biqaulin sahih wa lisanin fasih, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati wa jami'ul muslimina wal muslimati ikhwani. Wa quli aidan lahum raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Bersama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu fa inna insyaallah ta'ala minal aminin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. كلمة خفيفة في اللسان وثقيلة في الميزان وحبيبة عند الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم تقبل وبلغ ووصل ثواب ما قرأناه من القرآن وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين ثم حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وزادنا وجداتنا ونقدم ذلك إلى أمتك الفقيرة Nur Ainia Eka Rahmadina binti Hari Marwata Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum wa akrim nuzulahum waj'alil jannata mathwahum Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha Allahumma anzil rahmat wal maghfirata 'alaiha min ahli la ilaha illallah يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم اللهم اجعل قبرها روضا من رياض الجنان ولا تجعل غفرة من غفر النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اللهم بحق محمد وآل محمد لا تعذب هذه الميتة اللهم بحق محمد وآل محمد لا تعذب هذه الميتة اللهم بحق محمد وآل محمد لا تعذب هذه الميتة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah proses pemulasaraan jenazah saudara kita dari awal sampai akhir. Saya yakin kita semuanya semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin almarhumah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
pahalanya mengalir terus bermanfaat sampai hari kiamat, serta keluarga yang ditinggalkan selalu mendapatkan kesabaran, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu satu-satunya ibadah yang sangat luar biasa juga. Dengan demikian kami mohon maaf untuk sekian kalinya apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan almarhum. Dan apabila almarhum mempunyai kesalahan, mempunyai piutang, mempunyai hakul adam yang lain, silakan bisa menghubungi dengan kami, keluarganya. Nanti kami bisa untuk melanjutkan apa yang almarhum pernah diberikan amanat kepada yang telah memberikan amanatnya. Dari kami cukup sekian, dan yang terakhir mohon berkenan dari pihak keluarga besar Kompas TV untuk memberikan sambutan terakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Hari, Ibu Iva, orang tua dari rekan kerja kami almarhumah Ain, yang kami cintai Ian, Putri, dan Barka. Atas nama Kompas TV, saya dan keluarga besar Kompas TV ingin mengucapkan sekali lagi duka cita yang mendalam. Kita semua kehilangan Ain. Kompas TV adalah tempat kerja pertama Ain di Jogja. Sebelum dia diwisuda, seperti kata Bu Iva, Kompas TV sudah mengincar Ain untuk bisa kerja di Kompas TV bahkan sebelum dia diwisuda. Terima kasih Pak Hari dan Bu Iva yang telah mendidik Ain menjadi seorang profesional yang sangat istimewa di Kompas TV. 11 tahun mengabdi, berdedikasi, dan menyerahkan seluruh kapasitas dan energinya untuk Kompas TV. Pak Hari dan Bu Iva, saya menerima informasi dari tim Kompas TV di hari ketika sebelum almarhumah Ain menuju kereta. Terlebih dahulu dia memberikan makan kucing-kucing di Kompas TV. Sesaat sebelum ia pergi untuk menuju stasiun terdekat. Bahkan di menit terakhir ia sebelum pergi ke haribaan yang maha suci, Ain bahkan memberikan kebaikan bagi makhluk hidup. Dan hari ini, kemarin, kita melihat begitu banyak teman-teman dari tempat kuliah di Jogja, rekan-rekan masa sekolah dulu, juga rekan-rekan Kompas TV yang datang untuk memberikan penghormatan kepada Ain, menunjukkan bahwa ia seorang yang sungguh dicintai, tidak saja oleh teman-temannya sejak kecil, maupun kenalannya, maupun kerabat kerjanya. Karenanya Putri, Ian, dan Barka, kenanglah kakakmu yang luar biasa ini sebagai seorang pejuang. Banggalah pada Kak Ain, ingatlah ia dengan cara yang selama ini selalu kita ingat. Pribadi yang ceria, priang, dan senantiasa mengasihi tidak saja sesama tapi makhluk hidup. Pak Hari dan Bu Iva, meskipun Ain sudah tidak ada, tetapi izinkan Kompas TV selalu menjadi keluarga besar untuk Pak Hari dan Bu Iva. Silaturahmi jangan pernah putus dan jangan pernah sungkan untuk selalu bisa berkomunikasi dengan Kompas TV. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang telah diberikan keluarga besar bagi Ain yang menjadi aset terbaik Kompas TV. Nur Ainia Eka Rahmadina, terima kasih untuk semua dedikasimu. Selamat jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Allah berikan balasan kepada kita semua yang mengantar semua. Insya Allah yang mengantar
dari mulai pertama sampai terakhir sekarang ini, terutama di keluarga besar Kompas TV, insya Allah mendapatkan fadilah pahala sebanyak 2 kirot. 1 kirot minimal pahala sebesar gunung Uhud yang ada di Madinah. Dan ada pada kita semuanya, insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita saksikan bersama prosesi pemakaman dari rekan kita, sahabat kami di Kompas TV, Ainia Rahmadina, yang telah berpulang. Ain menjadi sosok yang punya dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya selama bekerja di Kompas TV selama 11 tahun. Dan Ain tentu menjadi sosok yang nantinya akan selalu kita kenang bersama walaupun kita sudah tidak lagi bersama. Kita semua sayang Ain, tapi Allah lebih sayang Ain. Terima kasih Ain untuk dedikasi yang luar biasa bersama Kompas TV, dan kami semua mengucapkan duka cita mendalam terhadap keluarga dari almarhumah Ain dan juga seluruh korban meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi di stasiun Bekasi Timur. Ada hal yang ingin disampaikan, Mas Herlin? Pastinya terima kasih ya buat rekan-rekan yang mengantarkan Ain sampai ke tempat terakhir. Kalau saya secara pribadi mungkin dan rekan-rekan semuanya juga terima kasih Ain sudah menjadi teman kita semuanya, keluarga selama 11 tahun ya. Nanti juga insya Allah setelah tugas selesai juga ada sebagian rekan-rekan juga kesana juga ya, sebenarnya. Jadi mungkin kenangan beliau yang menjadikan kita selalu mengenang sosok almarhumah Ajadis. Walaupun kita sudah tidak bersama dengan Ain, tapi kita akan selalu mengenang sosok Ain sebagai pribadi yang baik, pribadi yang periang, pribadi yang peduli terhadap sesama, tidak hanya kepada teman-temannya, tapi juga terhadap lingkungan dan juga makhluk hidup. Kecintaan Ain terhadap kucing, itulah yang kemudian juga kita ingat. Terima kasih Ain sudah bekerja bersama. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kesalahan yang diperbuat oleh Ain. Mohon dibukakan pintu maaf, dan tentu saja kita semua kehilangan sosok yang punya dedikasi luar biasa terhadap pekerjaan di Kompas TV, yakni sahabat kami Ainia Rahmadina. Selamat jalan Ain. Kami akan selalu merindukanmu. Ya ini rekan-rekan ya, saling bergantian ya Dis. Iya. Rekan-rekan dari sahabat-sahabat dari Ain.
Gua geser ya. Satu kamera ini bisa nih. Kamera. Langsung ke sini ya, mundur kepala lah ke arah sana. Enggak, ini ke sini, ke sini lah, kepalanya langsung balik ya. Kepalanya. Ini di tengah-tengah itu. Itu. Ya, itu tadi prosesi pemakaman dari rekan kami Ainia Rahmadina yang kita tahu merupakan sahabat kami yang berpulang dalam peristiwa kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan kereta rel listrik atau KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Seluruh keluarga Kompas TV mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga dari sahabat kami Ainia Rahmadina dan juga seluruh korban meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Terima kasih sahabat kami Ain. Urusanmu di dunia sudah selesai dan terima kasih untuk segala dedikasi yang luar biasa terhadap Kompas TV. Dan kami tentu akan merindukan sahabat kami Ain. Selamat jalan Ain. Terima kasih sudah menyaksikan Breaking News Kompas TV dan terima kasih juga untuk Mas Herlin juga sudah berbagi cerita bagaimana sosok Ain sebagai rekan kerja di Kompas TV selama 11 tahun. Terima kasih. Sama-sama, Dis. Terima kasih sudah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Selamat jalan Ain.